Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Hermanto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Merangin. Pada tugas CGP kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang dari modul ini adalah sesuai dengan perkembangan zaman serta teknologi, tentunya akan membawa pengaruh yang harus kita cermati dan sikapi, terutama terhadap perubahan karakter murid-murid di sekolah. Untuk itu, kita sebagai guru hendaknya tanggap terhadap perubahan tersebut dengan menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satu upaya yang efektif dalam membangun budaya positif adalah dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan di segitiga restitusi dan terutama dengan keterlibatan guru dan murid secara aktif. Dengan demikian, membangun budaya positif dan menerapkan segitiga restitusi merupakan tantangan yang harus dilakukan dalam menghadapi dan menjawab perubahan yang terjadi pada murid pada saat sekarang. Adapun tujuan dari penerapan budaya positif, yang pertama adalah membangun budaya positif dengan menyusun nilai-nilai kebajikan, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Dua, memahami kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, memahami peran dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam mengkondisikan kelas agar menjadi lebih kondusif. Keempat, menanamkan pemahaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Kelima, menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada murid akan pentingnya disiplin, komitmen, toleransi, dan menghargai, serta tanggung jawab pada murid. Keenam, mengajak murid untuk menyusun kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan kelas. Ketujuh, murid diharapkan mampu menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah disepakati. Delapan, murid dapat menunjukkan perubahan sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang disepakati. Sembilan, guru dan murid melaksanakan budaya positif, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas secara konsisten dan kontinu. Adapun rencana tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan sosialisasi mengenai budaya positif. Kedua, berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengadakan sosialisasi kepada warga sekolah. Ketiga, mengadakan sosialisasi kepada warga sekolah tentang budaya positif dan kesepakatan kelas serta keyakinan kelas. Empat, mengajak murid-murid di kelas untuk menyusun kesepakatan kelas secara bersama agar dijadikan sebagai keyakinan kelas. Kelima, mengajak murid-murid untuk menjadikan dan melaksanakan kesepakatan kelas serta keyakinan kelas menjadi pembiasaan yang bersifat baik dan menjadi kebiasaan yang dilaksanakan dengan kesadaran diri. Keenam, mengajak guru-guru dan murid untuk memasang dan memajang keyakinan kelas di setiap kelas. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, menjalin kerjasama yang baik di antara para warga sekolah, seperti kepala sekolah, peran tenaga pendidik, pendidik, untuk secara aktif dan konsisten menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kedua, membangun kerjasama yang baik dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar sekolah guna mendukung menerapkan budaya positif. Ketiga, mengajak orang tua murid untuk dapat terlibat secara aktif, terutama terhadap murid-murid, untuk menerapkan budaya positif di lingkungan keluarga. Empat, memanfaatkan ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah untuk pelaksanaan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun deskripsi dari aksi nyata yang dilakukan, yaitu sosialisasi budaya positif yang dilakukan di SMA Negeri 1 Merangin adalah salah satu cara dan strategi yang dilakukan untuk membangun pemahaman yang sama semua warga sekolah terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Sosialisasi ini dilakukan di ruang majelis guru dengan dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan seluruh guru serta tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Merangin. Sosialisasi ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya yang juga sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Merangin dengan harapan dapat memberikan motivasi dan membagikan praktik-praktik baik sekaligus pembelajaran bagi kami sebagai calon guru penggerak dalam menyelenggarakan suatu kegiatan bersama di sekolah. Hasil yang diperoleh dari aksi nyata, melalui kegiatan ini diharapkan para guru dapat menambah pemahaman yang lebih tentang budaya positif,
kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas, dan mampu untuk menerapkannya di setiap mata pembelajaran dan di setiap kelas agar dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Dan melalui kegiatan ini diharapkan juga agar para guru dapat konsisten dan bekerja sama dalam menerapkan budaya positif serta menerapkan segitiga restitusi guna membangun keyakinan murid untuk merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas. Rencana perbaikan yang akan dilakukan, rencana untuk kedepannya terus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid, guna memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, sebagaimana pemikiran tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selain itu, saya juga mengharapkan dukungan dari kepala sekolah dan guru-guru untuk selalu konsisten dalam menerapkan budaya positif dan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Sebagai guru, saya optimis jika budaya positif dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif dan nyaman. Berikut kegiatan sosialisasi aksi nyata dalam penyusunan kesepakatan kelas. Kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi kegiatan sosialisasi aksi nyata dalam penyusunan kesepakatan kelas. Dan dokumentasi kegiatan penyusunan kegiatan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Demikian untuk tugas aksi nyata pada titik 14 kali ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.